Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bertemu kembali di channel Muhammad Ghafur Rahim. Di sini kita akan belajar matematika yang mengasihkan dan menyenangkan. Sebelumnya jangan lupa adik-adik untuk like, subscribe, komen, dan share ke yang lainnya. Baik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan alat tulis kita untuk belajar matematika dengan penuh konsentrasi dan tetap fokus. Alhamdulillah adik-adik, kita jumpa lagi masih dengan saya Muhammad Ghafur Rahim. Tentunya masih dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih terkait dengan lingkaran. Cuman pada kesempatan ini yang saya bahas adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di H, K dengan jari-jarinya R. Tapi seperti biasa saya ingin menyapa dulu adik-adik. Semoga adik-adik senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan adik-adik masih tetap semangat untuk belajar matematikanya, walaupun harus belajar dari rumah karena memang kondisi belum memungkinkan kita untuk belajar secara langsung di sekolah. Oke adik-adik, nanti akan bertemu dengan rumus seperti ini. Dan sepertinya rumus ini sudah tidak asing lagi bagi adik-adik yang kemarin pernah menonton video pembuktian jarak antara dua titik, maka dapat dipastikan ya ini sudah paham lah, karena pada dasarnya rumus yang jarak antara dua titik dengan lingkaran ya itu saja. Tapi saya akan mengulang kembali untuk pembuktian dari mana sih munculnya rumus seperti ini. Oke, kita lanjut. Saya punya sebuah titik, kemudian saya namai dengan titik P, di mana koordinatnya adalah H, K. Nah, ini menjadi pusat lingkarannya. Lalu saya gambarkan lingkaran dengan jari-jarinya sembarang, di mana ini yang menjadi pusatnya. Oke, seperti ini. Kemudian saya gambarkan jari-jarinya, dan di sini ada perpotongan antara jari-jari dan lingkarannya, dan titik potongnya saya namai dengan titik A, dan koordinatnya X, Y, karena kita belum tahu ya ini berapa gitu kan, berhubung tadi kan lingkarannya pun sembarang. Oke, saya lengkapi gambarnya nanti menjadi seperti ini. Kemudian yang ini saya perpanjang sampai memotong dengan absis si A, yaitu X. Di sini sudah ada segitiga siku-siku PBA, di mana siku-sikunya di B. Ini sangat jelas dan dapat dipastikan ini tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Nah, yang kita cari nilai si R. Maka berhubung tadi kita sudah tahu ini adalah segitiga siku-siku, maka untuk mencari R ini kita dapat menggunakan rumus yang mana? Yaitu yang Pitagoras. Nah, berarti nanti alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Yang menjadi permasalahan PB-nya berapa, AB-nya berapa. Oke, kita akan coba lihat. Nah, untuk si ini siapa sih yang panjang ini yang saya tandai ini? Dia adalah koordinat si A, yaitu si Y. Dari ujung sini sampai ke bawah adalah Y. Sementara ini siapa? Ini milik koordinat si P, yaitu si K. Jadi dari sini ke sini adalah K. Dengan demikian maka yang saya tandai ini adalah Y dikurangi K. Nah, itu untuk panjang AB-nya. Nah, untuk mencari panjang PB maka kita akan melihat dari mana? Kita lihat dari absis untuk A. Dari ujung sini ke sini kan dia milik si A. Kemudian absis untuk si P, dari ujung sini ke sini ini kan milik siapa? Milik si H. Maka yang ini bagaimana? Berarti yang ini adalah X dikurangi H. Di 3 PBA merupakan segitiga siku-siku, maka kita akan larinya ke Pitagoras.
PB kuadrat untuk alasnya ditambah BA kuadrat untuk tingginya akan sama dengan PA kuadrat, yaitu untuk jari-jarinya. Kita tinggal disubstitusikan saja, maka persamaannya berubah menjadi seperti ini. Oke, ternyata sangat mudah untuk membuktikan rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di H, K dengan jari-jarinya R. Ini sama dengan rumus mencari jarak antara dua titik. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, yang pertama, nah di sini saya punya sebuah lingkaran dengan pusatnya di H, K, jari-jarinya R, dan di sini ada sebuah titik M di mana koordinatnya adalah A, B. Kalau adik-adik hubungkan P ke M dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik, maka jelas nanti panjangnya akan kurang dari R ya. Nah, nanti ketika untuk A, B pada M ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran, maka nanti hasilnya seperti ini. Oh, ternyata dia kurang dari R kuadrat. Artinya dia si M ini berada di dalam lingkaran, sangat jelas ya. Dari gambar pun kita bisa menilai bahwa si M itu berada di dalam lingkaran dan pasti panjang PM lebih kecil dibandingkan R. Oke, kita lanjut gambar yang kedua. Di sini masih gambar yang sama, cuma M-nya saya geser ke sini, tepat pada lingkaran. Nah, kalau kita hubungkan P ke M, maka ini sangat dapat dipastikan bahwa PM itu akan sama dengan R. Maka akan berlaku ketika si MAB disubstitusikan ke persamaan lingkaran, maka hasilnya akan seperti ini, bahwa nanti akan sama dengan R kuadrat. Oke, sekarang untuk gambar yang ketiga, masih juga dengan lingkaran yang sama, cuma M-nya di luar. Nah, ketika kita menggunakan rumus jarak dua titik P ke M, ini sangat dapat dipastikan bahwa si M ini berada di luar lingkaran. Kenapa? Karena si PM akan lebih besar dari R. Oke, dengan demikian ketika kita masukkan si AB ke persamaan lingkarannya, maka akan seperti ini, lebih dari R kuadrat. Nah, itu materi untuk lingkaran yang kedua. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Saya sudah siapkan 3 soal dengan beberapa kasus. Kita langsung saja. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Untuk kasus yang pertama, saya punya soal seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran yang titik pusatnya di 4,6 dengan jari-jarinya 4 satuan. Ini adik-adik tinggal bagaimana? Mudah ya, nanti tinggal masukkan ke persamaan lingkaran yang tadi, dimana kita sudah punya pusatnya 4,6, 4 itu absisnya yaitu untuk si H, 6 itu ordinat untuk pusatnya yaitu kita namai K, dan R nya tadi 4. Maka nanti kita masukkan ke persamaan lingkaran yang ini. Adik-adik tinggal ganti saja H nya, K nya ganti, R nya juga masukkan. Maka nanti hasilnya menjadi seperti ini. Maka persamaan lingkarannya adalah X dikurang 4 dikuadratkan tambah X kurang 6 dikuadratkan sama dengan 16. Ini untuk kasus yang pertama sangat mudah sekali, dan saya sangat yakin bahwa soal seperti ini dapat diprediksi tidak akan muncul di soal masuk perguruan tinggi ataupun UTBK ataupun SBMPTN. Kenapa? Terlalu mudah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, yang kasus kedua, saya punya soal seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran yang titik pusatnya di P 2,1 dan menyinggung sebuah garis 5x tambah 12y tambah 17 sama dengan 0. Oke, apa yang terbayang? Waktu di pembahasan soal pada lingkaran 1, ketika ada soal seperti ini, ada titik, ada garis, maka ingat
kita butuh apa untuk menyelesaikan lingkaran ini? Kita butuh jari-jari. Tapi kita hanya punya titik pusatnya dan sebuah garis yang menyinggung. Berarti kita akan berangkat mencari siapa dulu? Jari-jari. Oke. Saya gambarkan, saya buatkan sebuah sketsanya. Sebetulnya saya pernah bilang di video sebelumnya bahwa untuk soal seperti ini tidak perlu digambarkan, tinggal langsung saja. Tapi biar lebih jelas, lebih mudah, saya coba untuk berikan gambarnya. Di sini titik pusat lingkaran P 2,1, kemudian ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran. Ingat, ketika menyinggung pasti ada titik singgung. Nah, titik singgung itu kalau kita hubungkan dengan pusat lingkaran, maka inilah yang disebut dengan jari-jari. Dan ini pasti tegak lurus ya. Nah, kira-kira untuk mencari R setelah melihat gambar ini, yang terpikirkan di kepala adik-adik apa? Yaitu mencari jarak antara titik terhadap garis. Oke, masih ingat tidak rumusnya? Kalau lupa ya silakan tinggal dibuka lagi video sebelumnya, dimana untuk mencari R atau mencari jarak yang ini P ke titik singgung, kita bisa menggunakan rumus yang ini, dimana harga mutlak AX1 tambah BY1 tambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A nya siapa? A nya 5, B nya 12, C nya 17. Kemudian dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ya masih yang ini ya. Kemudian si X1 nya siapa? 2, Y1 nya 1. Oke, kita masukkan satu persatu. Berarti AX1 berarti 5 untuk A nya. X1 nya berapa? 2, 5 kali 2. BY1, B nya 12, Y1 nya 1, 12 kali 1 ditambah C. C nya berapa? 17 dibagi akar, nah A kuadrat berarti 5 kuadrat tambah B kuadrat, B nya 12 kuadrat, maka 10 ditambah 12 ditambah 17 sama dengan 39. Kemudian untuk penyebutnya 25 ditambah 144 berapa? 169. Diakarkan 13, berarti 39 dibagi 13 berapa? 3. Ternyata jari-jarinya untuk lingkaran yang ini adalah 3. Dengan demikian adik-adik tinggal langsung saja masukkan ke persamaan lingkaran yang tadi. Yang ini X dikurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. H nya 2, K nya 1, R nya 3. Oke, tinggal masukkan. Maka hasilnya ya seperti ini, sudah selesai. X dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y dikurang 1 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. 3 dikuadratkan 9. Oke, itu untuk contoh kasus yang kedua. Sekarang kita lanjut ke contoh soal untuk kasus yang ketiga. Nah, sekarang kita akan bahas untuk kasus soal yang ketiga, dimana saya punya soal seperti ini. Tentukan kedudukan titik M dengan koordinatnya 2,1 terhadap lingkaran dengan persamaan lingkarannya X tambah 2 dikuadratkan tambah dalam kurung Y kurang 1 dikuadratkan sama dengan 25. Ketika melihat persamaan lingkaran seperti ini, berarti berapa pusatnya? Di sini kan kalau di persamaan umum kan negatif ya, kurang. Di sini plus, berarti pusatnya di sini berapa? Untuk absisnya negatif 2. Kemudian untuk ordinatnya 1, R kuadratnya 25, berarti R nya 5. Yang diminta si M ini berada di mana? Apakah di dalam, pada, atau di luar lingkaran? Nah, oke, kita lihat. Kita jawab. Sederhana saja untuk soal seperti ini. Tadi kita sudah mencoba untuk mencari berapakah sih pusatnya. Berarti negatif 2,1. R nya berapa? 5. Kalau R
kuadratnya 25, berarti R-nya 5. Oke, negatif 2 dia sebagai H, kemudian 1 ini sebagai K. Nah, untuk R ini yang lingkaran lebih besar yang saya tandai warna ini, nanti kita abaikan saja berhubung ini akan menjadi pembanding hasil ketika titik M kita masukkan ke persamaan lingkaran. Jadi untuk R ini belum kita libatkan ya. Oke, kita akan coba untuk selesaikan. Nah, sekarang tinggal adik-adik masukkan saja. Maka hasilnya seperti ini. X-nya 2 dikurangi H. H-nya berapa? Negatif 2. Hati-hati. Kemudian Y-nya 1. K-nya berapa? 1. Kemudian dengan R kuadrat. Yang ini simpan saja dulu, jangan diapa-apakan. Kita hanya akan menghitung berapakah sih nilai R untuk hasil ketika si M ini disubstitusikan. Oke, di sini ada kurang negatif 2, maka jadi jumlah. Berarti 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti untuk R-nya berapa? R-nya adalah ya 4. Dengan demikian, apa yang terjadi kalau dibandingkan? Ternyata nilai R untuk yang titik M ketika disubstitusikan hasilnya 4 dan R lingkarannya adalah 5. Dengan demikian 4 dapat dipastikan kurang dari 5. Artinya bahwa si M ini berada dalam lingkaran. Oke adik-adik, itu untuk materi pada video kali ini untuk lingkaran yang kedua. Mudah-mudahan adik-adik tidak pernah bosan untuk belajar matematika, dan semoga kita semua selalu diberikan lindungan agar senantiasa dilimpahkan kesehatan, sehingga kita tetap untuk bisa produktif dalam belajar dan terus berkarya walaupun dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Oke adik-adik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.